Oke, jadi sekarang gue akan review sesuatu yang lumayan hype juga. Sempat hype, sekarang udah mulai banyak yang jual, tapi gue juga bingung kenapa. Begitu gue dengerin ini juga. Oke, ini Blessing 2. Lu tahu Blessing 2 itu apa? Dan lu pasti tahu juga Blessing 2 itu lumayan wow lah ya di Indo ya. Dan setelah gue dengar Blessing 2, wow. Gua bukannya bakal mau nge-hype ini IM karena gua rasa ada cukup banyak orang nge-hype IM ini ya. Tapi gua bisa bilang kalau lu tahu apa yang lu cari dan lu mencari spesifik sesuatu yang Blessing 2 ini bisa lakukan, gua rasa ini the best in class dalam kelasnya, atau mungkin kelas di atas, atau sesuatu di bawah 10 juta. Gue masih bisa berani bilang di bawah 10 juta masih. Semua yang di bawah 10 juta itu side grade buat Blessing 2. S8 juga rasa side grade sih. Ini gue langsung lempar bomnya ya. Masalah daripada Blessing, gua mau nge-review Blessing 2 ini sebenarnya gua agak ngulur nih sebenarnya gua nge-record nih video. Karena gua tuh susah nyari komparasinya karena gua nggak ada IM mahal. Gua tuh lebih ke orang headphone kan. Jadi gua pengen bandingin ke headphone, nggak bisa juga sih. Karena ya beda bentuk, terus kayak apa yang bikin bagus di sini itu kalau gue banding sama headphone jadi kerasa biasa aja. Cuman nah, nanti gue akan lebih dalam berbicarakan situ nanti bagian teknikalitas ya. Ya jadi kalau misalnya gue rasa nih TLDR, kalau misalnya lu pengen nyari IM di bawah 5 juta, di bawah 5 juta ataupun sampai 5 juta, gua rasa the sole winner, kemenangannya akan menjadi di pokoknya lu menurut gua sih beli Blessing 2 gitu. Karena satu, dia tonalitasnya bagus, tuningnya aman, teknikalnya bagus. Jadi gue bingung kalau gue harus rekomendasiin IM lain kalau nggak Blessing 2, kecuali lu tahu spesifik lu mau seperti apa, dan nggak ada di sini gitu. Ya udah, lu cari IM lain lah ya. Itu setiap liarnya. Oke, untuk mulai review btw gue akan compare dengan 3 IM ini. 3 IM ini tuh bukannya untuk compare secara yang mana yang lebih bagus, kecuali mungkin di X1000, tapi terutama untuk 2 IM ini adalah biar gue bisa menjelaskan lebih baik bagaimana suaranya Blessing 2 ini ya. Jadi mungkin biar lebih jelas aja, biar lebih clear aja ya. Karena cukup experience yang wow, yang beda gitu menurut gue ya. Kalau misalnya gue denger Blessing 2 gue bandingin sama IM lain, terutama yang di bawah harga dia. Mungkin kayak rasa-rasa kayak dulu gue nge-review Andromeda gitu, begitu gue denger tuh kayak wow. Atau pertama kali gue denger EX1000, wow, itu yang terjadi ke gue. Oke, untuk packaging gue nggak ini BTW ini gue dipinjam sama salah satu anggota AKH bernama Bro. Gue nggak tahu dia mau di shout out enggak. Pokoknya nanti kalau misalnya dia mau, nanti gue tulisin namanya di sini. Terima kasih kepada saudara telah meminjamkan saya benda ini, yang gue nggak tahu nanti gue beli apa enggak. Kayaknya sih gue bakal beli, nggak tahu juga. Ya, dan semoga teman-teman semua kalau misalnya mau barangnya di review atau bagaimana, ya boleh di kontak gua ya, atau gimana itu. Kita mau bantu karena duit gua nggak sebanyak itu. Kalau misalnya build quality menurut gua sih ya cukup oke lah.
nggak nggak terlalu tahu di sana. Gua nggak dikasih boxnya, gua nggak tahu kenapa. Tapi ya emang rencananya sih bukan buat review sih, dia emang buat pinjam doang. Cuma dia bilang oke buat review. Gue dikasih kotaknya bagus, kayak ini bukan kulit sih, kayak rasanya kayak karet gitu ya. Terus dikasih ear tips banyak juga. Ear tipsnya juga, nozzle ini gede banget bro. Nozzle ini tuh gede banget. Dan gue rasa nggak ada ear tips lain menurut gue benar-benar bagus kecuali ear tips yang dikasih daripada dia, yang benar-benar cocok menurut gue ya. Terutama untuk kuping gue sih ya, secara spesifik. Jadi thank God untuk ear tips yang banyak. Terus menurut gue kalau gue pakai ini, gue pakai ear tips yang paling kecil biar bisa deep fit, karena itu yang paling nyaman tuh kuping gue. Tapi lu coba-coba sendiri, dan ini bentuknya agak gede. Gue mau warn lu aja, ini bentuknya agak gede. Lu bandingin sama DM6 kayak kurcaci lu bandingin sama ini. Ini gede banget shellnya. Jadi harap diperhatikan saja ya sebelum beli. Kalau misalnya kuping lu kecil mungkin kagak muat. Kecuali lu terbiasa masukkan benda besar ke dalam lubang yang kecil seperti gua mungkin ya. Jadi lu oke lah dengan ini. Ya, begitulah dengan buildnya. Semuanya terasa sangat solid. Faceplate-nya bagus. Cuman gua rasa kayaknya sangat mudah tergores ya faceplate-nya ini. Ini juga gua melihat sedikit goresan juga. Cuman bodo amat karena suaranya bagus. Untuk trifecta bass, mid range, dan treble. Untuk bassnya tuh dia bukannya tipe-tipe yang very textured ya, bukan sesuatu yang sangat textured dan sangat deep gitu ya. Kalau misalnya lu cari bass yang ngebuk banget atau sangat bertekstur yang kerasa banget semua, gua rasa ini bukan ayam untuk lu. Bass ini cukup cepet, cukup koheren dengan BA-nya sini, kan mids and treble-nya nggak begitu kayak disconnected. Kalau misalnya lu mencari bass yang benar-benar terpisah daripada musiknya, jadi kayak di sini musiknya terus bassnya di sini. Nah itu tuh bukan tipe suara yang seperti itu. Bassnya present, nggak selalu present, tapi ya present ketika dibutuhkan, dan cukup bagus menurut gua sih. Ya. Mungkin kalau misalnya lu nyari bass yang lebih gede, lu cari Blessing Dusk yang nanti baru keluar kayaknya. Semoga kita bisa cepat dapat review ini. Oke. Ya itulah intinya untuk bassnya, bukan terbaik menurut gua sih. Gua bisa menemukan bass lain yang lebih bagus. Kalau misalnya mid range ya, nah ini nih yang cukup unik sih di sini ya. Tonalitasnya bagus. Tonalitasnya semua benar, nggak ada yang masalah, nggak ada yang ngawur, nggak ada yang ngaco, nggak ada yang gue ngerasa aduh ini suara aneh. Mungkin gue kalau misalnya ngomong ada kekurangan satu, itu lebih ke gue berharap untuk suara vokal laki-laki ya, ada sedikit bodinya, sedikit weightnya, sedikit ya mungkin ya, bukannya di sini gue kerasa agak tipis, cuman gue rasa cukup lah sebenarnya ya. Cuman gue untuk preferensi gue lebih berharap ada sedikit bodinya, mungkin sedikit slope di lower mid range ya, yang harus dia agak tinggiin dikit mungkin. Dan gue dengar juga Blessing Dusk lebih tipis daripada ini, jadi gue nggak tahu apakah gue akan lebih milih ini atau Blessing Dusk. Gue nggak tahu, itu baru gue dengar doang, isu doang ya. Kok itulah. Tapi in general semuanya correct sounding, tapi uniknya adalah tuh dia itu nggak intim. Jadi kalau misalnya lihat grafnya, lu bakal lihat dia tuh midnya cukup dimajuin, 2-3K-nya cukup maju, dan nggak ada dip yang aneh-aneh di mid ya. Tapi kalau misalnya lu denger sesuatu yang misalnya Diana Panton atau bagaimana tuh ya, lu bakal ngerasa kalau vokalnya tuh ada sedikit jauh dari muka lu. Kalau misalnya lu denger IM, biasa lu pakai misalnya tint 4 ya, tonalitas agak mirip. Lu bisa dengar suara ini kepala lu nih ya, lu bisa dengar suaranya vokalnya sini. Sekarang di Blessing 2 itu seakan-akan dengan vokalnya tuh di sini. Dan menurut gua tuh agak unik sih ya.
bukannya jelek tapi unik aja sih menurut gua. Nggak ada grainy atau merasa tajam-tajam di upper mid range, nggak ada di sini. Semuanya bagus. Kalau lu ngerasa shouty, menurut gue sih nggak shouty, karena meskipun dia di boost juga di upper mid range ya, tapi karena that type of presentation yang mana dia agak di depan itu ngebikin suara tuh jadi nggak intens, nggak tajam, nggak ofensif, nggak gimana gitu, kayak it sounds very correct, sangat benar, sangat true gitu loh. Jadi gue nggak ada komplain apa sih di mid range ya, gue cukup demen sih. Cuman kalau misalnya lu nyari sesuatu yang lebih intim, mungkin menurut gue sih nggak di sini. Untuk treble-nya, gue rasa sedikit kurang di treble air. Bukan kalau treble proper sih menurut gue cukup lah segitu. Oke, udah bagus. Treble air sekitar 12k, gue berharap ada sedikit lebih boost lagi, tapi ya oke lah. Oke, kalau misalnya kuping lo masih bisa nyampe 16, 17, 18k, di sana ada boost, tapi it's nggak bothersome, nggak ganggu kayak kalau misalnya lo denger pin P1 tuh, ya. Itu treble air-nya tuh bener-bener ganggu banget. Cuman di sini nggak ada masalah apa-apa, mungkin lebih kayak Starfield punya ya treble air-nya. Ya mirip-mirip tuh dengan Starfield-nya. Which is actually pretty good. Mungkin Starfield gue agak ngerasa kurang di treble proper, cuman di sini ya oke lah, cukup. Tapi jadi kayak mungkin kekurangan dari 12k itu agak ngerasa ditambah dengan presentation dia seperti itu tuh ngebikin kerasa agak-agak disjointed, semua kerasa kayak terpisah-pisah. Cuman mungkin tuh bagus, itu namanya separasi kan. Cuman kayak ini instrumen ini tuh sangat jauh, kayak unik sekali. Kayak itu yang gue bisa dapat dari sesuatu yang cukup headphone high end, misalnya kayak Hi-Fi Man Aria misalnya, atau enggak planar lain lah yang biasanya gue pakai. Planar gue sekarang cuma 2. Itulah. Jadi itu untuk trifectanya. Sekarang gue akan jelasin tentang coba menjelaskan tentang technical aspect-nya ya. Kalau misal tadi lu tahu, perhatikan, gue bisa bilang separasinya luar biasa di sini untuk IEM. Imaging-nya juga dan soundstage depth-nya juga menurut gue sangat bagus. Dan di sini adalah kenapa gue merasa itu wow factor-nya bagi gue sih. Kalau tuning begini sih gue rasa cukup oke lah, tuningnya kayak nggak ya oke lah. Tapi ya yang paling ngebikin gue wow pas gue ngedengerin Blessing 2 itu adalah ya itu tadi, separasinya tuh yang benar-benar semuanya kepisah kesannya, ya semuanya transparan, kayak kita tahu instrumen ini sini dan instrumen ini terpisah dari instrumennya itu gitu. Dan itu adalah sesuatu yang cukup sulit dilakukan kecuali untuk terutama untuk IEM yang single driver seperti ini X1000. Soundstage depth-nya ke depan juga, imaging ke depannya juga sulit sebenarnya dilakukan oleh IEM, tapi entah kenapa ini bisa gitu. Itu yang gue bikin gue bingung. Ini yang gue bingung sama ini nih. Emang anjing gitu ini. Yang menurut gue agak kurang di technical aspect-nya menurut gue hanyalah satu sih, detail retrieval-nya. Jadi kalau misalnya lu kayak gua nggak bisa ngerasain sesuatu itu punya, bisa sih cuman menurut gua nggak sebagus yang tadinya, yang soal image separation dan sebagainya. Itu textural nuance, kayak gua nggak bisa ngerasain sesuatu ini punya tekstur seperti ini gitu loh. Kayak misalnya karpet ini, bukan karpet nih anjing, ini mousepad besar ini tuh rasanya seperti ini loh. Itu yang gua bisa dapat dari misalnya X1000 atau bahkan Artio RK1 yang jadi kayak gua ngerasa oh iya ini ada di sini, cuman ya ini aja datar warna hitam gitu. Menurut gua di situ dia agak kurang, tapi ya menurut gua sih it's enough, cukup lah.
nggak kayak kekurangan itu tuh nggak gitu mengganggu gitu, nggak gitu mengganggu suaranya. Justru menurut gue malah bikin gue lebih fokus sama separasi dan sebagainya ya. Cuman ya you can do that, lu bisa melakukan tuh cara bersamaan sih, jadi itu bukan alasan. Percaya itu aja sih, koherensi oke lah. Gue bisa ngebedain BA sama DD-nya, tapi ya nggak gitu bermasalah, nggak gitu disjointed dimana gue bisa fuck ini apaan tai, nggak pokoknya fantastic lah. Instrumen size-nya mungkin kalau misalnya lu dengar ini nggak gitu gede ya, gue nggak bilang ini semua instrumen terasa besar, terasa tinggi gitu ya, nggak juga. Ini lebih ke ya instrumen kerasa cukup normal, tapi nggak gitu gede gitu, kayak sedang lah ukurannya. Mungkin kadang bisa dibilang kecil, kayak mungkin ini nih yang ngebedain biasa lu kalau misalnya dengar HD800 sama Hi-Fi Man Aria tuh bedanya di situ. HD800 tuh instrumen gede, tapi maksudnya luas, tapi instrumennya nggak kerasa gitu gede, nggak gitu grand gitu huge gitu. Sedangkan untuk Hi-Fi Man Aria tuh kerasa tinggi, terasa grand, tapi nggak gitu luas secara soundstage. Itu sih. Nah ini lebih ke yang nggak gitu gede. Ini nggak gitu lebar juga, tapi instrumennya malah gitu gede. Tapi ini kerasa separasi dari instrumen-instrumen tersebut gitu. Jadi ya cukup unik sih experience-nya. Oke, untuk komparasi, gue bandingin sama Tinte 4. Ini jelas tidak apple to apple. Ini jauh lebih bagus. Kalau misalnya lu punya duit tuh beli ini. Itu dulu pertama gue keluarin. Tapi secara tonalitas mereka tuh agak mirip. Mungkin ada sedikit treble boost-nya ada di Tinte 4. Mungkin R-nya yang gue ngerasa kurang di Blessing 2 tuh ada di Tinte 4. Tapi kalau misalnya lu lihat treble propernya di Tinte 4 tuh ada sedikit boost di 5,6K. Yang ada juga ada di X1000. Yang mana lu bakal ngerasain sedikit smearing gitu, sedikit compression mungkin di sekitar perkusi apa itulah ya, suara-suara perkusi gitu ya, sedikit pecah gitu mungkin ya, cuman nggak akan pecah juga, bukannya pecah, itu kayak compression aja. Kalau misalnya lu ngomongin soal teknikalitas nggak usah disebutin, cuman kalau misalnya lu punya Tinte 4, lu bayangkan Tinte 4 transient lebih cepat, suara lebih detail, suara yang nggak di tengah, di depan. Beda ya, banyak banget ya bayangannya ya. Terus treble-nya nggak gitu tajam. Intinya mirip-mirip begitu. Ya, jauh sih, cuman ya anjing, tapi ya itulah mirip tapi beda ya. Bahkan untuk BGVP DM6, gue biasa nganjing-nganjingin nih ayam kalau misalnya lu nonton video-video lama gue. Cuman kalau misalnya lu nonton video Andromeda gue bisa bilang bahwa DM6 ini nih cukup bisa bikin sesuatu terasa tinggi, terasa airy, terasa tinggi lah. Dan ini cukup beda sama Blessing 2, di mana Blessing 2 itu lebih ke 3D secara general. DM6 3D imagingnya lumayan bagus menurut gue sih ya. Tapi lebih bagus di B2 sih. Lalu kalau ngomongin soal tonalitas juga nggak bisa bandingin sama DM6 sih ya, beda jauh banget. Tapi kalau misalnya lu gimana ya, lu ngerti maksudnya 3D imaging yang ada di DM6 nih ya, menurut gue cukup bagus. Itu lu bisa bayangin lah lebih bagus di sini, jadi kayak itulah model-model seperti itulah maksud gue. Lu kerasa lu dalam sebuah ruangan berisi musik gitu ya, bisa ruangan berisi sound gitu lah ya, dari semuanya gitu. Dan itu sound, it feels fantastic. Untuk detail retrieval justru menurut gue agak mirip loh. DM6 itu cukup bagus dalam micro detailing. Tapi ya menurut gue kalau misalnya lu suruh milih antara itu dua, lu punya duit beli DM6, belilah Blessing 2. Kecuali DM6 nya lu dapat dengan harga yang sangat murah, seperti gue dapat 850.000 ya, belilah apa yang lu perlu beli. Final bossnya EX1000. Dan lu kalau misalnya nonton video-video lama gue sering ngomong kalau X1000 tuh yang favorit gue, dan sampai sekarang masih
IM favorit gua. Menurut gua untuk, dan gua, lu tahu pasti kan ini gua akan bias ya. Jadi ya itu masih out of the way, jadi put it with a grain of salt. Gue nggak yakin lu pada banyak yang pernah dengar ataupun pernah nyoba ataupun pernah ngicipin si X1000 ini. Cuman kalau lu nyoba di audio meet, lu nyoba X1000 itu selama kayak 2 menit di audio meet, itu tuh it's not the sound of X1000. Kenapa? Kan satu, isolasi mereka jelek banget. 2, fittingnya harus begini, harus bener-bener bagus buat keluarin suaranya mereka yang bener-bener bagus. Sama lupa, dan dia nih sangat cukup sensitif sama ampli. Jadi kalau ampli lu jelek, jadi suara jelek. Fit dia tuh harus deep. Jadi lu harus di kuping lu tuh harus dipenetrasi ya, penetrasi sedalam mungkin. Ya, sampai nempel sama ujungnya gitu, sampai udah mentok. Tuh sampai udah mentok gitu ya. Baru suara kedengaran bagus. Jadi kalau lu nyobanya di audio meet, gue rasa mendingan lu kayak pinjem punya orang kalau misalnya dia punya. Jadi lu bawa pulang, lu coba tip rolling selama 2 jam. Lu coba semua ear tips yang pernah ada punya gue sih paling cocok ini nih. Dan ini nih cukup aneh. Ini ear tips ya, gue kasih tau lah. Ini ear tips dari Sony XB, kayak yang earphone buat nge-gym mereka itu. Ear tipsnya panjang begini. Dia menurut gue ini ngasih gue isolasi dan fitting terbaik di antara ear-tips gue lainnya. Dan gue punya banyak banget ear-tips. Makanya itu, jadi lu harus bener-bener coba salah satu dah. Cobain semua kayak Azla, Celastek, Fender Seal. Cuman gue rasa nggak juga bagus. Gue demen mereka dengan itu sih. Jadi ya harus dicoba. Tapi malah gue ngomongin X-Ray bukan anjing. Nggak. Lu kalau misalnya milih antara Blessing 2 atau X-Ray, kalau misalnya lu tahu, kalau misalnya lu perlu atau lu mau suara yang semacam yang tadi gue jelasin ke Blessing 2, di X1000 nggak ada. Di X1000 tuh kerasa suaranya kayak gini nih, sound stage-nya. Ngek. Nah itu tuh, X1000 tuh gini, ngek. Sedangkan kalau misalnya Blessing 2 tuh tapi yang gitu tuh. Kalau misalnya lu ngerasa luasan mana, kalau lebaran sih pasti lebaran X1000. Kalau luasan mana gue nggak tahu. X1000 tuh ada depannya juga, cuman ya nggak gini Blessing 2 sih, nggak sedip Blessing 2 ke depannya. Cuman dia nih secara lateral nih cukup luas, jauh lebih luas daripada Blessing 2. Jadi tergantung sih lu mau yang mana. Kalau misalnya lu mau mencari luasnya itu secara lebar dan lu mau vokal untuk intim, X1000. Tapi kalau misalnya nyari tonalitas yang lebih benar, menurut gue ini tonalitas lebih benar daripada ini. Aduh, fuck. Tonalitas lebih benar daripada X1000. Ya, Blessing 2. Tapi ada satu hal juga yang X1000 bisa lakukan tapi Blessing 2 nggak bisa lakukan, yaitu menciptakan bass yang luar biasa. Mereka berdua kalau digraf, Blessing 2 bassnya lebih gede daripada X1000. Tapi kalau misalnya lu bener-bener denger aja, lu pakai ampli yang kuat, misalnya ini SP200, lu colok mereka berdua di sana. Lu coba denger lagu yang ada bassnya, yang bassnya lumayan tebal. X1000 bassnya lebih gede daripada Blessing 2. Dan itu gua rasa gara-gara ini pakai driver untuk headphone. Driver untuk headphone dicolokin ke IM, kayak gua nggak tahu, pokoknya itu gede banget daripada itu 16 mm. Tapi ya jadi itulah, tekstur bass lebih bagus di X1000, deepness of the bass juga lebih bagus di X1000, impact dari bass juga di X1000. Dan suara X1000 tuh lebih warm, jadi suara-suara male vocals tuh kerasa lebih kerasa bagus lah ya. Dan problemnya mungkin dari tonality dan tuningnya adalah X1000 itu lebih picky, kalau misalnya lo tahu X1000 gimana. Jadi untuk music dengan recording baik dan ideal scenario di mana di ruangan yang cukup quiet, terus fittingnya bagus, gua tetap masih bilang X1000 lebih bagus ya Blessing 2. Cuman in everywhere else, literally everywhere else, kalau misalnya lo pakai itu dia nyetir, kalau ya gua nggak saran kalau pakai itu nyetir. Cuman kalau misalnya lo kayak gua ada nggak takut mati, tapi lo pakai nyetir,
Terus lu pakai itu buat jalan-jalan, tuh lu mau naik kereta atau bagaimana, tuh lu lagi gimana, pokoknya lu ambil jalan-jalan di dalam meja makan aja tuh ya, mau pakai jogging atau apa selalu lah. Blessing 2 sounds way more correct, sesuatu terus nggak sakit kalau lu kencengin juga suaranya karena nggak picky, terus nggak sadis juga. Kalau misalnya ini nih ya, gue bayangin kalau misalnya dia dan dia ketemu terrible bad recording atau bad mixing, dia bakal bilang, bro ini kayaknya musiknya tuh agak-agak kurang bagus ya, mixing dan recordingnya. Sedangkan X-Rewo bakal ngomong ke lu, anjing lu ngapain lu mainin ini, sekarang lu bakal ngerasain akibatnya anjing. Pokoknya bedanya di situ lah ya. Sedangkan ERTO bakal ya gitulah, pokoknya itulah. Jadi kayak dia lebih baik, lebih sopan ya, lebih sedangkan ini cuma nganjing-nganjingin lu aja tadi. Pokoknya itulah intinya untuk komparasi yang 2. Dan video ini cukup panjang. Terima kasih telah sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan komen apapun yang lo pengen komen. Nonton video JE. See you next time. Godspeed.